Yuk belajar fisika yuk. Fisika itu asik loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas gerak vertikal bagian yang kedua dengan pokok bahasan gerak jatuh bebas. Jangan lupa like, share, dan komen, serta berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal yang arahnya ke bawah dengan kecepatan awalnya atau kecepatan mula-mulanya itu sama dengan 0 atau P0 sama dengan 0. Pada zaman Aristoteles, orang-orang berpandangan bahwa benda jatuh akan membutuhkan waktu yang tergantung pada massa bendanya. Nah, Aristoteles berpandangan bahwa benda yang bermassa lebih besar akan sampai di tanah itu lebih cepat. Pandangan ini masih banyak dianggap benar oleh masyarakat sekarang yang tidak memahaminya. Padahal pandangan Aristoteles ini telah ditentang oleh Galileo. Galileo yang lahir tahun 1564 dan meninggal tahun 1642, seorang ilmuwan yang membuka pandangan baru tentang pentingnya bereksperimen. Nah, Galileo ini melakukan eksperimen tentang benda jatuh bebas. Di antaranya melakukan pengukuran benda jatuh di Menara Pisa. Dari hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan benda jatuh tidak tergantung pada masanya, tetapi tergantung pada ketinggiannya. Hal ini berlaku jika pada benda yang jatuh bebas tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda selain gaya gravitasi. Nah, gaya luar itu bisa gaya gesekan antara benda yang jatuh dengan udara, bisa juga karena tiupan angin, kemudian bisa juga karena gaya apung atau gaya Archimedes. Maka waktu yang dibutuhkan benda jatuh itu tidak tergantung pada masanya. Selain pada masanya, juga tidak tergantung pada bentuknya. Oke, kita lanjutkan pada persamaan gerak jatuh bebas atau biasa disingkat GJB. Persamaan gerak jatuh bebas sebenarnya sama dengan persamaan gerak vertikal ke bawah. Ini hanya untuk mengingatkan saja dari persamaan gerak vertikal ke bawah, yaitu Pt sama dengan P0 plus GT. Kemudian H sama dengan P0 kali T plus setengah GT dikuadratkan. Kemudian rumus yang ketiga, Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Kemudian untuk persamaan gerak jatuh bebas, ingat bahwa pada gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Jadi, dari rumus persamaan gerak vertikal ke bawah ini tinggal menghilangkan P0-nya saja. Sehingga, persamaan gerak jatuh bebas menjadi Pt sama dengan G kali T. Jadi, P0-nya ini sama dengan 0. Kemudian, untuk H-nya atau perpindahannya, setengah GT dikuadratkan. Di sini P0-nya sama dengan 0. 0 kali T sama dengan 0, sehingga tinggal setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketiga, Pt kuadrat sama dengan 2G kali H. Nah, di sini P0-nya itu sama dengan 0, sehingga tinggal Pt kuadrat sama dengan 2GH. Ini ilustrasi dari benda yang bergerak jatuh bebas. Nah, benda tersebut jatuh dari titik A dengan kecepatan awal sama dengan 0. Makanya benda ini bergerak jatuh bebas. Kemudian sampai di B, jarak yang ditempuhnya adalah HB. Jadi H ini dihitungnya itu dari titik A, atau acuannya itu dari titik asalnya. Nah, Pt-nya kita namakan dengan PTB atau kecepatan setelah T detik di titik B. Kemudian ini adalah kecepatan setelah T detik di titik C, atau dinamakan juga dengan kecepatan akhir. Dan ini adalah jarak yang ditempuh benda setelah benda tersebut mencapai titik C. Atau lebih jelasnya keterangannya, Pt adalah kecepatan setelah T detik, atau
dinamakan juga dengan kecepatan akhir. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian T adalah lamanya perubahan kecepatan dalam satuan sekon. Diingat, gerak vertikal ke bawah, kecepatan benda itu semakin ke bawah itu semakin cepat. Maka T ini sama juga dengan lamanya perubahan kecepatan, atau boleh juga lamanya benda bergerak. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, untuk bumi, besarnya percepatan gravitasi adalah 9,8 atau biasa dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian yang ditempuh benda, satuannya dalam meter. Jadi H ini adalah ketinggian yang ditempuh oleh benda. Jadi acuannya atau patokannya adalah titik A atau titik asal, bukan dari tanah. Atau saya ingatkan kembali di sini bahwa titik acuan H itu dari atas atau dari titik A, bukan dari tanah. Oke, ini adalah rumus atau persamaan pada gerak jatuh bebas. Untuk lebih memahami materi pada gerak jatuh bebas, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 125 meter dari tanah, di mana G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah A. Waktu untuk mencapai tanah, B. Kecepatan benda saat menyentuh tanah. Soal ini kalau digambarkan adalah seperti ini. Jadi benda jatuh bebas. Nah, kalau jatuh bebas, kecepatan awalnya itu sama dengan 0 dari ketinggian 125 meter. Oke, kita lanjut. Dari soal diketahuinya H-nya 125 meter, kemudian G-nya 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan waktu untuk mencapai tanah. Jadi waktu dari sini, dari atas ini sampai ke sini. Kemudian yang B, kecepatan benda saat menyentuh tanah. Jadi kecepatan benda saat menyentuh tanah, atau kita namakan dengan PT. Kita langsung saja untuk mencari T. Nah, kita gunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Mengapa menggunakan rumus ini? Karena dalam di sini diketahui H, G, dan T. Jadi rumusnya yang harus mengandung besaran-besaran ini, yaitu H, G, dan T. H-nya sama dengan 125, sama dengan setengah. Nah, G-nya 10. Nah, tinggal satu variabel lagi yang belum diketahui, yaitu T. Tinggal menghitung saja. 125 setengah kali 10 sama dengan 5 kali T kuadrat. Nah, T kuadrat ini sama dengan 125 dibagi 5. Jadi ini 5-nya tinggal dikalikan silang ke sini. 125 dibagi 5 itu sama dengan 25. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, berarti di ruas kanannya itu harus diakar. Jadi T sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh benda saat jatuh bebas dari ketinggian 125 meter adalah 5 detik. Kemudian berikutnya yang B, yang ditanyakan adalah kecepatan benda saat menyentuh tanah. Jadi yang ditanyakan PT. Nah, kita gunakan rumus PT sama dengan G kali T. Karena T-nya tadi diketahui, yaitu 5 detik. G-nya itu 10. Jadi PT sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50 meter per sekon. Jadi kecepatan benda ini saat menyentuh tanah besarnya 50 meter per sekon. Atau bisa juga menggunakan rumus PT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, karena G dan H-nya ini sudah diketahui, tinggal memasukkan saja nilai-nilainya. G-nya 10, H-nya 125. Kemudian tinggal menghitung 2 kali 10 sama dengan 20. 20 kali 125 sama dengan 2500. Nah, yang 2500 ini adalah PT kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya itu tinggal diakar. Akar dari 2500 sama dengan 50. Jadi kecepatan benda saat menyentuh tanah itu besarnya 50 meter per sekon. Dan ini bisa dicari dengan dua cara. Ini adalah cara yang pertama, dan ini adalah cara yang kedua.
Kemudian berikutnya soal nomor 2. Buah kelapa dan mangga jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Bila H1 berbanding H2 sama dengan 2:1, maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dengan buah mangga adalah titik-titik. Nah, dari soal itu diketahui perbandingan H1 berbanding H2 adalah 2:1. Jadi kalau misalkan tinggi buah kelapa adalah 10 meter, berarti tinggi buah mangga itu 5 meter. Jadi perbandingannya 2:1. Nah, yang ditanyakan, berapakah perbandingan waktu jatuh buah kelapa dan buah mangga? Nah, kita langsung jawab saja. Perbandingan H1 berbanding H2 sama dengan, nah, rumus H itu adalah setengah GT dikuadratkan. Jadi ini adalah waktu jatuh buah kelapa, kemudian T2 ini adalah waktu jatuh buah mangga. Nah, setengah G-nya ini bisa dicoret karena sama, sehingga tinggal T1 kuadrat berbanding T2 dikuadratkan. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah perbandingan T1 berbanding T2, dan ini ada kuadratnya. Untuk menghilangkan kuadratnya, H-nya itu di akar, atau T1 berbanding T2 sama dengan akar H1 berbanding H2. Nah, tinggal memasukkan saja angkanya. H1-nya sama dengan 2 dan H2-nya sama dengan 1. Jadi perbandingan T1 berbanding T2 sama dengan 2 di akar sama dengan akar 2, 1 di akar sama dengan 1. Nah, ini adalah perbandingan waktu jatuh buah kelapa dengan buah mangga, di mana perbandingannya sama dengan akar 2 berbanding akar 1. Kemudian berikutnya soal nomor 3. Terdapat dua buah bola yang berjarak 100 meter. Bola pertama bergerak jatuh bebas, dan pada saat bersamaan, bola kedua dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Jarak kedua bola setelah 2 sekon. B. Kapan kedua bola berpapasan. Kemudian C. Di mana kedua bola berpapasan. Nah, dari soal itu diketahui. Nah, diketahuinya ini dalam bentuk gambar. Ini adalah benda yang pertama bergerak jatuh bebas. Kemudian bola yang kedua ini bergerak vertikal ke atas. Kemudian kedua benda ini berjarak 100 meter. Nah, yang ditanyakan jarak kedua bola setelah 2 sekon. Nah, jarak kedua bola ini saya lambangkan dengan delta H atau dari sini ke sini. Jadi kalau benda pertama setelah 2 detik itu sampai di sini, kemudian bola yang kedua setelah 2 detik itu sampai di sini. Nah, jarak antara kedua benda ini kita namakan dengan delta H. Kemudian yang B, kapan kedua bola itu berpapasan atau boleh juga bertumbukan. Kemudian yang C, di mana kedua bola itu berpapasan. Nah, kalau ditanyakan di mana, berarti yang ditanyakan itu adalah ketinggian benda. Oke, kita langsung jawab saja. Untuk yang A, yang ditanyakan adalah jarak kedua bola setelah 2 sekon. Nah, untuk menjawab yang A, langkah pertama kita cari dulu perpindahan bola pertama setelah 2 sekon. Nah, saya namakan ini adalah H1. Nah, untuk mencari H1 menggunakan rumus setengah GT kuadrat, karena T-nya itu diketahui, yaitu besarnya adalah 2 sekon. Di setengah kali G, G-nya 10, T-nya 2 dikuadratkan. Tinggal menghitung saja. Setengah kali 10 sama dengan 5, kemudian 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Jadi jarak dari sini ke sini, atau kita namakan dengan H1, adalah 20 meter. Kemudian berikutnya bola 2. Nah, bola 2 ini bergerak vertikal ke atas. Nah, untuk mencari ketinggian yang ditempuh oleh bola yang kedua, kita namakan dengan H2. Nah, menggunakan rumus H2 sama dengan Pi 0T min setengah GT dikuadratkan. Ingat rumus perpindahan untuk gerak vertikal ke atas. Nah, kecepatan awalnya diketahui 40 dan waktunya 2 sekon dikurangi setengah, G-nya 10,
kemudian waktunya itu 2 sekon. Nah, tinggal menghitung saja. 40 kali 2 sama dengan 80. Kemudian setengah kali 10 sama dengan 5, dikalikan 4 sama dengan 20. Jadi H2-nya sama dengan 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Jadi jarak dari sini ke sini sama dengan 60. Kemudian sekarang tinggal mencari delta H. Nah, untuk mencari delta H itu sama dengan H0. H0 ini jarak antara kedua benda dikurangi H1 dikurangi lagi dengan H2. H0-nya sama dengan 100, H2-nya sama dengan 60, dan H1-nya sama dengan 20. Nah, 100 dikurangi 60 sama dengan 40, 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Jadi, jarak antara kedua bola setelah 2 sekon besarnya sama dengan 20 meter. Selanjutnya, bagian 3B. Nah, yang ditanyakan, kapan kedua benda itu berpapasan? Atau boleh juga dikatakan bertumbukan. Nah, kalau ditanyakan kapan, berarti yang ditanyakan adalah waktu, yaitu waktu berpapasan atau bertumbukan. Bola yang pertama itu jatuh bebas, kemudian bola yang kedua bergerak vertikal ke atas dan bertemu di sini atau berpapasan atau bertabrakan. Nah, kapan kedua bola tersebut itu berpapasan? Berarti kita harus mencari waktu yang diperlukan dari sini sampai ke sini atau waktu dari sini sampai ke sini. Kunci untuk soal ini yaitu saat kedua bola berpapasan, T1 sama dengan T2 atau kita namakan saja T, yaitu waktu jatuh bebas dari sini sampai ke sini sama dengan waktu bola kedua itu naik dari sini sampai ke sini. Nah, sekarang kita cari dulu besarnya H1 dan H2. Nah, kita harus ingat bahwa besarnya H1 itu sama dengan setengah GT kuadrat, yaitu rumus perpindahan untuk gerak jatuh bebas. Kemudian H2 adalah rumus perpindahan untuk benda yang bergerak vertikal ke atas. Nah, dirumuskan Pi0 kali T min setengah GT dikuadratkan. Nah, dari sini T1 sama dengan T2 sama dengan T. Nah, T untuk gerak jatuh bebas sama besarnya dengan T untuk gerak vertikal ke atas, atau waktu dari sini ke sini sama dengan waktu dari sini sampai ke sini dan dilambangkan dengan T. Kemudian, nah, rumus H1 dan H2 ini kita substitusikan ke sini sehingga menjadi H1 ditambah H2 sama dengan 100. H1-nya sama dengan setengah GT kuadrat dan H2-nya sama dengan Pi0T ini ya, min setengah GT dikuadratkan sama dengan 100. Setelah GT-nya yang ini positif dan yang ini negatif, jadi habis. Sehingga tinggal Pi0T sama dengan 100. Nah, Pi0 ini adalah sama dengan Pi02 atau kecepatan daripada bola yang kedua, yang besarnya adalah 40. Jadi 40T sama dengan 100 dan T sama dengan 100 dibagi 40. Ini tinggal dikalikan silang. 100 dibagi 40 sama dengan 2,5 sekon. Jadi bola ke-1 dan bola kedua ini bertumbukan di sini setelah bergerak 2,5 sekon. Kemudian untuk jawaban yang C, di mana kedua benda itu berpapasan. Nah, kalau ditanyakan di mana, berarti yang ditanyakan adalah H1 atau H2. Nah, untuk mencari H1 ini tinggal disubstitusi aja ke dalam rumus ini nilai T-nya yang didapat dari bagian yang B. Jadi H1 sama dengan setengah kali 10, jadi G-nya 10 dan T-nya sama dengan 2,5 dikuadratkan. Setengah kali 10 sama dengan 5, 2,5 dikuadratkan sama dengan 6,25. 6,25 kali 5 sama dengan 31,25 meter. Jadi jarak dari sini ke sini adalah
3,25 meter. Atau ketinggiannya dari sini sampai ke sini, ini bisa dicari H2 itu sama dengan 100 dikurangi dengan H1. Nah, H1 nya didapat tadi nih 31,25. 100 dikurangi 31,25 sama dengan 68,75 meter. Jadi kedua bola ini berpapasan setelah benda ke satu bergerak 31,25 meter, atau bola kedua telah bergerak sejauh 68,75 meter. Kemudian berikutnya soal nomor 4. Dari puncak menara setinggi 60 meter, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah A. Kecepatan benda ketika tiba di tanah. B. Waktu benda ketika tiba di tanah. Nah, dari soal ini kalau digambarkan adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah menara yang tingginya 60 meter. Nah, kita namakan di sini tingginya adalah H0, yaitu 60 meter. Kemudian dari menara tersebut, benda itu dilemparkan vertikal ke atas. Nah, nanti akan sampai pada ketinggian maksimum. Nah, di ketinggian maksimum benda tersebut, ya, atau misalkan bola itu akan berhenti sesaat, kemudian akan jatuh bebas dan sampai di tanah. Nah, itu adalah gambaran dari soal ini. Nah, dari soal ini tadi H0-nya itu adalah 60 meter, yaitu tinggi menara. Kemudian kecepatan awal benda atau bola A ini, ya, besarnya adalah 10 meter per sekon. Kemudian tambahkanlah G, ya. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan, yang A, yaitu kecepatan benda ketika tiba di tanah, atau dilambangkan dengan pi TC atau kecepatan akhir di titik C ini. Jadi berapakah kecepatan benda itu pada saat menyentuh tanah atau ketika tiba di tanah. Kemudian yang B, waktu benda ketika tiba di tanah. Jadi waktu yang diperlukan ini dari sini ke B, nah kemudian ke C. Nah, memerlukan waktu berapa? Oke, kita langsung jawab saja untuk yang A. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan benda ketika tiba di tanah. Nah, langkah pertama yaitu cari dulu tinggi dari A ke B, atau kita namakan saja ini dengan H1. Jadi H1 itu sama dengan HAB. Nah, mengapa harus cari dulu H1? Nah, karena kita ingin tahu benda tersebut jatuh bebas dari ketinggian berapa. Dimana ketinggiannya itu adalah ketinggian menara ditambah ketinggian daripada H1. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus yang ketiga ini, ya. Pi T kuadrat sama dengan Pi 0 kuadrat min 2 GH1. Nah, kecepatan akhir di titik B ini sama dengan 0. Ingat, kalau benda itu dilemparkan vertikal ke atas, makin ke atas kecepatannya itu akan semakin kecil, dan di ketinggian maksimum bola tersebut atau benda tersebut itu berhenti sesaat. Nah, kalau berhenti sesaat berarti kecepatan akhirnya, nah di titik B itu sama dengan 0. Di sini pi TB-nya sama dengan 0. Kemudian kecepatan mula-mula di titik A ini sama dengan 10 meter per sekon. 10-nya dikuadratkan ini min 2 GH1, G-nya sama dengan 10. Nah, yang mau kita cari adalah H1-nya. 10 dikuadratkan sama dengan 100. 2 kali 10 sama 20. Dikalikan dengan H, jadi 20H. Kemudian 20H-nya ini pindah ke sebelah kiri, jadi 20H sama dengan 100. Nah, jadi positif di sini, ya. Jadi H1 sama dengan 100 dibagi 20. Jadi 20-nya ini dikalikan silang ke sini. 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter. Jadi dari sini ke sini ketinggiannya itu adalah 5 meter.
Kemudian ketinggian benda sekarang menjadi H2, di mana H2 itu sama dengan ketinggian dari titik B, ini titik B, ke titik C. Nah, besarnya H2 atau dari sini ke sini sama dengan ketinggian menara atau H0 ditambah dengan H1, yaitu ketinggian saat bola tersebut itu dilemparkan ke atas sampai mencapai ketinggian maksimum. Nah, tadi H0-nya sama dengan 60, ini dari sini ke sini 60, kemudian H1-nya sama dengan 5. 60 ditambah 5 sama dengan 65 meter. Kemudian selanjutnya, nah, benda ini atau bola ini dari ketinggian H2 atau dari ketinggian 65 meter ini jatuh bebas. Jadi sini kecepatan awal di titik B ya atau POB sama dengan kecepatan akhir di titik B, di mana besarnya itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Jadi benda tersebut jatuh bebas itu dari ketinggian H2, di mana H2 itu sama juga dengan ketinggian dari titik B ke titik C atau HBC. Nah, untuk mencari kecepatan benda ketika tiba di tanah, nah kita gunakan rumus Pt kuadrat sama dengan 2GH. Karena Pt-nya itu di titik C atau kecepatan akhir di titik C, maka ditulis Ptc dikuadratkan sama dengan 2 kali G kali H2. Karena benda tersebut itu jatuh dari ketinggian H2. Tadi yang besarnya itu adalah 65 meter. Kemudian G-nya 10, kemudian dikalikan 2. Tinggal menghitung saja. 2 kali 10 sama dengan 20. 20 kali 65 sama dengan 1300. Nah, yang 1300 ini adalah Pt kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya yaitu dengan cara diakar. Jadi Ptc sama dengan akar 1300, di mana besarnya akar 1300 adalah 36,055 meter per sekon. Nah, ini besarnya kecepatan benda ketika tiba di tanah. Kemudian pertanyaan 4B. Berapakah waktu benda ketika tiba di tanah? Nah, kita ketahui bahwa benda tersebut itu bergerak dari A ke B ke C. Jadi kita cari waktu benda bergerak dari A ke B, kemudian waktu dari B ke C. Oke, kita cari dulu berapa waktu benda bergerak dari A ke B. Nah, kita namakan saja ini T1 atau TAB, yaitu waktu dari A ke B. Nah, geraknya itu tadi adalah merupakan gerak vertikal ke atas. Nah, kita gunakan rumus yang pertama, Pt sama dengan P0 min GT. Nah, Pt-nya itu sama dengan 0, sebab benda tersebut itu mencapai ketinggian maksimum. Nah, di ketinggian maksimum, benda tersebut tuh berhenti sesaat, sehingga kecepatan di B ini atau PTB ini ya, itu besarnya sama dengan 0. Kecepatan awalnya 10 meter per sekon, kemudian G-nya sama dengan 10 dikalikan dengan T1. Nah, T1 ini yang mau kita cari, yaitu waktu dari A sampai ke B. Ini tinggal dipindah ruaskan saja ke sini menjadi positif ya. 10T sama dengan 10. Jadi T1 sama dengan 10 dibagi 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1 sekon. Jadi waktu dari A ke B ini memerlukan waktu 1 sekon. Kemudian sekarang tinggal mencari T2, yaitu waktu dari B ke C, atau kita namakan aja TBC, yaitu waktu dari B ke C. Dari B ke C ini merupakan gerak jatuh bebas. Nah, kita gunakan rumus yang kedua dari gerak jatuh bebas, yaitu H2 sama dengan setengah GT2. Nah, H2-nya sudah diketahui dari jawaban A, yaitu 65 meter. G-nya 10, nah T2-nya yang mau kita cari. Setengah kali 10 sama dengan 5. Jadi 65 sama dengan 5T2. 65 itu sama dengan 5 T2 dikuadratkan. T2 kuadrat, T2 kuadrat sama dengan 65 dibagi 5. 65 dibagi 5 sama dengan 13.
Nah, untuk menghilangkan kuadrat pada T2 yaitu dengan cara 13-nya itu di akar. Jadi T2 sama dengan akar 13. Nah, akar 13 sama dengan 3,6 T. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk jatuh bebas itu memerlukan waktu 3,6 detik. Jadi, besarnya waktu total. Nah, waktu total itu adalah dari A ke B, kemudian jatuh sampai ke C, yaitu T1 ditambah T2. Nah, T1-nya tadi 1 sekon dan T2-nya adalah 3,6 sekon. Jadi totalnya adalah 4,6 sekon. Jadi waktu total benda dari mulai ditembakkan sampai jatuh ke tanah, nah itu memerlukan waktu 4,6 detik. Oke, video pembelajaran gerak jatuh bebas bagian yang kedua selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you home. Yeah, come on.